Haleluya. Ya, puji Tuhan. Bulan November kita sudah masuk dan hari ini adalah tanggal 2 penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita semua. Baik, saya akan menyampaikan pengumuman terlebih dahulu. Kita ada undangan menikah hari Sabtu tanggal 8 November, pemberkatan nikah jam 8.30, resepsi jam 13.30 sampai selesai di Ballroom Hotel Midtown. Hari Sabtu tanggal 8 mengundang gembala, tim pastoral dan seluruh sidang jemaat Hope Community Church, mengundang kita semua. Pernikahan saudara Salmon dan dengan saudari Supiana. Mungkin yang menikah bisa berdiri sebentar. Mana? Ya, ini orangnya ini ya, yang mau nikah nanti hari Sabtu. Kita diundang mulai pemberkatan jam 8.30, lalu dilanjutkan dengan acara nikah adat dan resepsi yang mengundang seluruh jemaat Hope Community. Baik, puji Tuhan, kita masuk dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tanggal 31 kemarin itu orang mengadakan Halloween. Ya, pertanyaannya, orang Kristen boleh nggak merayakan Halloween? Dan ternyata 31 Oktober tahun 1517 ada seorang biarawan datang ke gereja karena ternyata Halloween itu orang-orang yang takut mati dia menertawakan dirinya. Ya. Sering kali kita bilang, lu takut mati lu ya gitu. Jadi mereka menutupi ketakutannya dengan berpakaian seperti setan gitu. Wah, ini gua akan ketemu setan nih gitu. Nah, caranya supaya terhindar dari itu semua, kamu harus ke gereja. Kamu harus bawa persembahan supaya kamu diampuni dosanya, lalu di gereja mengeluarkan surat indulgensi, surat pengampunan dosa. Lalu seorang biarawan yang bernama Martin Luther, yang kita tahu beliau adalah seorang bapak gereja, dia tidak membawa uang waktu itu ke gereja, dia bawa palu. Dia pukul itu meja tempat ruang pengakuan dosa, dia pukul bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Yang Halloween tawarkan sama kita adalah teologi ketakutan. Ya. Yang harusnya kita belajar tentang teologi adalah teologi tentang keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Makanya terjadi reformasi gereja. Makanya ketika perayaan Halloween muncullah reformasi gereja oleh Martin Luther yang seorang biarawan. Yang sekarang menjadi bapak gereja aliran Protestan. Ya. Jadi kalau ditanya tentang ketakutan-ketakutan Halloween, sebenarnya sekarang ada teologi ketakutan modern. Ya. Kita takut tidak diberkati, makanya kita harus ke gereja. Kita takut nanti kalau kita tidak ibadah, kita nggak diberkati Tuhan. Atau nanti kalau kita nggak ibadah, kuliah kita nggak beres. Atau kita nanti nggak ibadah, pekerjaan kita amburadul. Itu teologi ketakutan modern sekarang. Mungkin kita tidak berpakaian seperti topeng Halloween. Tapi sebenarnya kita sedang memakai itu setiap hari dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu Injil. Injil yang memerdekakan kehidupan kita. Kita perlu firman Tuhan. Gak ada cara lain yang bisa menguatkan kita. Perbuatan kita apalagi gak akan pernah bisa. Itu sebabnya di tempat ini adalah versinya pengajaran. Nah, kebetulan saya mengajar eksposisi kitab Roma. Ya. Nah, kita sudah sampai di Roma ke Pasal yang ke-7 sekarang. Ya, kalau Bapak Ibu ngikutin seri pengajaran, Pastor Morton punya pengajaran, Pastor Vivi dan Dr. Samuel juga punya pengajaran yang saya harapkan tahun depan pengajaran kita satu buku kita bagi setiap minggunya. Ya, saya berharap mudah-mudahan tahun ini kitab Roma bisa selesai karena di catatan saya ini adalah pertemuan ke-12 dan masih ada 13
12 pertemuan lagi untuk bahas menghabiskan kitab Roma. Tentu tidak sedetail waktu di sekolah Alkitab. Kalau Bapak Ibu mau belajar lebih detail masuklah sekolah Alkitab gitu. Tapi bahwa kitab Roma ini adalah Magna Carta dan sebagai salah satu masterpiece-nya Rasul Paulus. Gitu. Jadi ini tulisan yang luar biasa dari Rasul Paulus. Bayangkan dia nulis kepada jemaat di Roma. Dia memakai informasi yang dia terima dan dia memakai imajinasi. Kira-kira kalau saya tulis ini, orang itu akan nangkapnya seperti apa? Nangkapnya seperti apa kira-kira orang itu ya? Bayangkan ya, kira-kira nanti kalau mereka jawabnya seperti ini, kira-kira pasal berikutnya harus menjawab seperti ini. Nah, di dalam Roma pasal 7 ini ada salah satu dari istilah teologi, ada namanya diatribe language. Jadi mungkin kalau kita baca dari pasal 7:1 sampai ke 23, itu sepertinya nggak berurutan. Ya, tapi itu bahasa teologinya adalah diatribe language. Artinya kadang-kadang solusinya dulu yang disampaikan, baru masalahnya atau sebaliknya. Makanya pembacaan kita hari ini kita mulai dari Roma pasal 7 ayat ke-14. Nah, tema kita minggu ini adalah konflik. Konflik ini bukan konflik suami istri, konflik dalam keluarga, konflik dalam pelayanan. Tapi konflik dalam batin kita. Berapa banyak kita tahu kalau mencuri itu berdosa. Kita tahu. Kita pukul orang, kita nyuri barang orang, kita tahu itu berdosa. Bahkan mungkin kita bisa berpikir berzina, kita tahu itu salah. Tapi berapa banyak kita tidak mampu untuk menghadapinya. Kita tahu mengampuni itu baik, tapi berapa banyak kita tidak mampu untuk mengampuni. Nah, hari ini kita belajar konflik di dalam batin kita. Seringkali mungkin kita merasa kita bisa menjadi ibu yang baik. Kita tahu dan kita belajar menjadi ibu yang baik. Tapi seberapa banyak kita gagal menjadi ibu yang baik? Atau kita belajar menjadi bapak yang baik? Berapa banyak saya sebagai bapak, seringkali saya gagal dalam menjadi ayah. Seringkali saya marah sama anak saya karena anak saya gak mau ngikutin saya. Tapi saya tahu kalau saya marah sama anak akibatnya akan panjang. Nah, itu yang terjadi konflik setiap hari dalam batin kita. Itu sebabnya kita perlu belajar firman Tuhan, kita perlu berpusat kepada Injil. Biarlah Injil yang menolong kita untuk kita mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, hal ini terjadi juga kepada Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus itu bukan Tuhan. Dia sama seperti kita. Manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Kita tahu kita harus menghormati orang tua. Tapi berapa banyak kita gagal dalam menghormati orang tua. Itu namanya konflik di dalam batin kita. So mari kita belajar bersama-sama. Ya. Baik, kita baca dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-14 sampai dengan 18 kita baca bergantian. Ya, saya baca duluan lalu diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Baik. Ayat 14, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. 15. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. 16. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. 17. Kalau demikian bukan aku lagi yang membuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia. Perhatikan, tidak ada sesuatu yang baik.
Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Berikutnya. Sebab bukan apa yang aku hendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. 24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? 25 sama-sama. Syukur kepada Allah kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Rasul Paulus juga sama. Dia tahu ini perbuatan ini dia benci. Tapi dia gak sanggup. Dia mempunyai konflik di dalam batinnya. Dia bilang, aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Jadi kalau hari ini kita mengaku kita orang baik, kita sedang menipu diri kita sendiri. Sedangkan orang seperti Rasul Paulus mengakui bahwa di dalam dirinya sebagai manusia tidak ada yang baik. Dia menghadapi konflik ini sama seperti kita. Setiap hari sama. Kita mengalami konflik di dalam batin. Aduh, ini gimana ya? Aku harus bagaimana ya? Nah, yang menarik di Roma 7 ayat 24 ini tentang aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Bahasa Inggrisnya itu the body of death. Ini konon. Saya baca di best commentary orang-orang ahli teologi. The body of death ini Rasul Paulus mengutip dari mitologi Romawi tentang Raja Micentius yang menyiksa tawanan perang. Jadi ada tawanan perang, dia mengalahkan raja di daerah yang lain, ditangkap rajanya, lalu rajanya itu diikat dengan mayat. Diikat dengan mayat lalu dijemur di padang belantara. Bayangkan ini ya, manusia ditindis dengan mayat, ada gambarnya itu, tolong tampilkan gambarnya. Nah ini ya. Diikat dengan mayat, lalu dijemur, keluar belatung. Wih, bisa bayangkan tuh belatungnya keluar. Lalu belatung itu akan memakan manusia yang hidup itu. Dimakan sampai habis dagingnya. Itulah dosa. Dosa itu seperti belatung yang akan memakan kita. Ini gambarannya. The body of death. Siapakah yang mampu melepaskan kita dari tubuh yang mati ini? Siapa? Jadi Rasul Paulus menggambarkan orang yang berdosa itu seperti dia diikat dengan mayat lalu keluar belatung-belatung lalu akan memakan yang hidup. Tapi kan kita sendiri gak bisa ya menyelamatkan diri kita. Yes, that's why kita perlu Yesus. Ya, kita lanjutkan lagi. Jadi dosa itu bukan sekedar perbuatan jahat. Ya, tetapi suatu kuasa dan dorongan yang melekat di dalam hati kita. Yang kalau kita biarkan, dia tidak akan pernah bersifat netral. Dosa akan
akan menggerogoti kita dan membinasakan kita. Jadi kalau kita berpikir dosa itu perbuatan-perbuatan itu tadi, bukan. Perbuatan dosa ada di dalam hatimu. Banyak orang berpikir dosa itu ada di pikiran. Itu setiap hari kita bertempur dalam pikiran kita. No. Dosa itu ada dalam hati. Yang sedang Injil kerjakan dalam kehidupan kita itu mengasah hati kita yang bobrok ini. Segala macam penimbun dan dosa itu ada di dalam hati kita. Makanya Tuhan tidak terlalu pusing dengan perbuatan terlebih dahulu. Hati yang Injil kejar dalam kehidupan kita. Ya. Seperti belatung tadi, pelan-pelan dia gerogoti kita. Akhirnya kita binasa dalam dosa. Nah, konflik di dalam batin adalah pergumulan semua orang Kristen. Jadi kalau kita orang Kristen, kita akan menghadapi pergumulan ini terus. Konflik di dalam batin. Dalam pelayanan, dalam keluarga, konflik ini dalam batin ini boleh nggak ya? Itu boleh nggak ya? Ya. Boleh nggak sih kita pelayanan pakai celana panjang? Haruskah baju putih hitam gitu? Konflik dalam batin. Boleh nggak sih? Ini boleh dan boleh. Kita bukan bicara ini boleh atau tidak boleh. Ada beberapa orang yang konseling sama saya. Kau ini boleh nggak kayak gini? Tunggu dulu. Kita mesti cek dulu hatinya. Kita perlu x-ray hatinya. Bukan soal boleh dan tidak boleh. Ya. Soal x-ray hati, nanti kita akan belajar. Karena rencananya minggu ini tim pastoral kita akan x-ray hati kita terlebih dahulu. Apa berhala dalam hati kita? Ya. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan gini, oke. Kalau itu yang menjadi konflik kehidupan dalam kekristenan, lalu apa solusinya dong? Bagi kita yang menghadapi konflik dalam batin ini setiap hari. Kita tahu kita harus mengampuni, tapi kita nggak mampu untuk mengampuni. Apalagi orang itu sudah jahat sama kita. Orang itu sudah nipu kita. Bahkan mungkin duit kita sudah dimakan oleh orang itu. Kita ditipu. Aku tahu aku harus mengampuni, tapi aku nggak bisa. Atau mungkin aku pernah mengalami pelecehan. Mungkin verbal atau non-verbal. Sebagaimana aku bisa mengampuni? Atau orang tuaku terlalu keras mendidik saya. Sehingga saya juga menjadi keras seperti ini. Bagaimana aku bisa mengampuni orang tua saya? Orang tua saya nggak bisa jadi contoh. Lalu gimana solusinya? Gimana solusinya? Kita kembali ke Roma 6 ayat 14. Bapak Ibu bisa nonton tentang theological ini. Judulnya Under. Ya, Bapak Ibu bisa ulang supaya bisa connect dengan ini. Ya. Nah, Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tetapi di bawah kasih karunia. Solusinya adalah kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Hukum itu sifatnya menuntut. Sempurna hukum itu. Kita melanggar hukum. Sempurna, tidak bisa dibengkokkan, itu hukum. Ya. Hanya menunjukkan kesalahan. Itu hukum. Nah, kita perlu hidup, perlu mengerti
bahwa kita ini hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Seorang teolog dari Tiongkok namanya Watchman Nee, dia menulis buku. Beliau adalah seorang teolog Injili, ya, dia bilang gini, hukum Taurat kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Sekali lagi, hukum Taurat, kita hidup di bawah hukum Taurat, kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kasih karunia, Tuhan yang melakukan sesuatu untuk kita. Jadi kalau hari ini kita berbuat supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan, kita sedang hidup di bawah hukum Taurat. Emang bisa kita menyenangkan hati Tuhan? Bahkan seringkali kita nyanyi, menyenangkanmu, senangkanmu. Bisa? Bisa kita menyenangkan hati Tuhan? Enggak bisa. So kita perlu belajar hidup di dalam kasih karunia itu seperti apa. Apakah kita pernah berpikir bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan dengan perbuatan kita? Kita tahu kita nggak bisa ngampuni. Kita tahu kita masih melakukan kesalahan-kesalahan. Caranya kita sogok Tuhan dengan perbuatan kita. Kita sogok dengan persembahan kita. Kita sogok dengan kita rajin melayani Tuhan. Kita sogok Tuhan dengan kita rajin beribadah kepada Tuhan. Kita sogok Tuhan dengan perpuluhan kita mungkin. Supaya Tuhan bisa senang dengan perbuatan kita. Yesaya 64 ayat 6 berbunyi demikian. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Bayangkan kesalehan kita sebagai manusia itu seperti kain kotor. Kalau bahasa aslinya ini, kain kotor ini, mohon maaf, ini seperti pembalut wanita yang sudah kepake. Kalau mungkin saya pakai bahasa saya, ini seperti softtek yang sudah dipakai. Bayangkan. Segala kesalehan kita seperti pembalut, lalu kita berikan kepada Tuhan supaya Tuhan senang. Kira-kira gimana kalau Bapak Ibu dikirimin Gojek, lalu Bapak Ibu dikirim dengan softtek yang telah dipakai, kira-kira bagaimana? Kita akan merasa sangat kurang ajar ini yang kirim. Seperti itulah Yesaya menggambarkan kesalahan kita. Dan tidak ada satupun yang saleh. Walaupun kita saleh, kita seperti kain kotor. Lalu kain kotor itu kita persembahkan kepada Tuhan. Hukum Taurat menuntut banyak permintaan. Sama seperti sistem dunia, sistem upah. Nggak ada kan yang kita baru diterima kerja hari ini, langsung kita digaji dulu, baru kita kerja. Enggak, kita kerja dulu baru kita digaji. Itu sistem dunia, sistem upah. Yang mau sekolah, nggak tiba-tiba dapat ijazah, mesti belajar, mesti kerjakan tugas yang diberikan. Mengikuti prosesnya, lulus, diwisuda, baru dapat ijazah. Itu sistem dunia. Sistem dunia akan selalu menuntut kita. Itu sebabnya kita susah mengerti hukum kasih karunia. Karena kita hidup di dunia yang sistem upah ini. Jadi kita pikir keselamatan yang datang dalam kehidupan kita harus kita berbuat dulu supaya Tuhan menyelamatkan kita. Itu hukum Taurat.
Bagaimana dengan hukum kasih karunia? Kebalikan dari sistem dunia. Kita menerima pemberian Tuhan. Meskipun kita tidak layak menerimanya. Kita nggak layak. Kita diberikan cuma-cuma. Masalahnya kita ngerti nggak? Nah, saya mau kasih peragaan, contoh orang yang hidup dalam hukum Taurat dan hidup dalam kasih karunia. Ya, saya panggil istri saya terlebih dahulu, bisa tolong bantu saya. Karena ini harus dipraktekkan ke istri. Kalau ke istri orang lain bisa repot ini, ya. Jadi harus ke istri sendiri, ya. Ya, sambil nunggu kita baca dulu di Ibrani 10 ayat 16 dengan sampai 17. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjianku yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan memuliakannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi Tuhan itu tidak pernah mengingat dosa dan kesalahan kita. Kalau istri dan suami kita, ingat terus. Ya kan? Ingatkan kesalahan-kesalahan saya. Ingat pasti, ya. Yang baru menikah, oh masih happy-happy, ya kan? Yang setelah 3 bulan, so ya gitu. Ya Pastor Morton ya. Haleluya. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya hidup dalam kasih karunia? Bentar ya Ibu. Ya, mungkin Ibu bisa naik sini, jangan dibawa dong. Ya, Ibu bisa naik sini. Nah, kita baca di Roma 7 dulu. Ini menggambarkan solusinya. Ya, kenapa menggambarkan seperti ini? Ya, ayat 2. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum. Sehingga ia bukanlah berzina ketika ia menjadi istri laki-laki lain. 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kami juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Agar kita berbuah bagi Allah. Tuhan Yesus suka menggambarkan hubungan suami istri itu sama seperti Tuhan dan jemaatnya. Sama Tuhan dengan kita. Karena suami istri bicara tentang keintiman. Saling mengenal. Ya, 3 minggu lalu kita belajar ginosko, mengenal dengan jelas. Ya, saya mau gambarkan seperti ya harus begini. Jadi suami harus begini. Semua harus dan harus begini. Kamu harus berbuat baik supaya kamu diberkati Tuhan. Wis. Supaya istri disayang suami, makanya istri harus berbuat baik. Itu hidup di bawah hukum Taurat. Saya taruh dulu ya. Sekarang saya ganti peran. Saya ganti. Sekarang saya jadi Mr. Grace. Istriku gimana? Tolong bikinkan kopi dong gitu. Datang kopinya. Bawa deh, bawa, kasih. Ini kopinya, datang. Saya tes kopinya. Kopinya terlalu manis sayang. Aku ajarin cara bikinnya ya, kira-kira takaran gulanya seperti apa. Kamu capek. Duduk dulu kalau capek. Silakan duduk. Silakan duduk. Ketinggian kayaknya ya, nggak apa-apa. Ya, enak duduknya. Gitu. Ya, asik. Walaupun saya nggak pernah melakukan ini sebelumnya.
Belum pernah saya melakukan ini. Tapi saya sedang tidak acting di sini. Ini saya menggambarkan. Mr. Grace ini menolong. Kamu capek. Kalau kamu bikin kopi mungkin karena kamu lelah. Biar saya yang bikinkan kamu kopi. Halo? Yesus yang kerjakan itu di kayu salib bagi kita. Dia tahu kita gak mampu. Dia yang kasih kemampuan sama kita. Aku ajarin kamu caranya bikin. Kamu gak mampu, aku yang memberi kemampuan. Itu Yesus kita. Tuhan tidak hanya sedang menuntut kita, kamu harus baik, kamu harus jujur. Ya kita tahu, tapi Tuhan tahu kita gak mampu. Itu sebabnya kita perlu hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Dia gak menuntut, dia menolong kita. Supaya kita mampu. Itu yang Mr. Grace kerjakan. Hidup di bawah hukum kasih karunia Tuhan. Dia yang menolong. Aku tahu sayang kamu capek ngurusin 3 anak di rumah. Yang 1 sudah tua, yang 2 masih kecil. Ya. Ada nangkap maksudnya? Itulah kita hidup di bawah kasih karunia. Bukan apa yang kita lakukan, tapi apa yang Tuhan lakukan. Apakah saudara dengan mengerti ini, saudara disuruh-suruh untuk menyembah Tuhan? Apakah saudara dipaksa-paksa setiap minggu akan beribadah kepada Tuhan? Apakah saudara akan dipaksa-paksa untuk misalkan memberi hartamu, memberi waktumu untuk melayani Tuhan? Engkau tidak akan pernah disuruh-suruh kalau kamu ngerti. Kita ngerti, kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan yang melakukan terlebih dahulu sama kita. Kamu bekerja excellent, tidak perlu disuruh-suruh. Karena kamu tahu kamu hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan yang memampukan. Thank you istriku. Terima kasih banyak. Tenang aja, pernikahan kami sedang baik-baik saja. Ya. Thank you. Ya. Ya. Itu kita belajar deh, hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Bukan apa yang kita kerjakan, bukan. Yesus yang sudah melakukannya lebih dulu. Siapa kita? Perbuatan saleh kita seperti kain kotor. Terus kita bisa bilang menyenangkan hati Tuhan. Hukum Taurat itu menuntut. Kasih karunia menuntun kita. Kasih karunia menuntun. Kamu salah, Tuhan ingatkan, hei, ayo perbaiki. Bukan dihukum. Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Terus Yohanes Roma 7 ayat 5. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah
bagi maut. Ini menarik kata-kata ini, yang dirangsang oleh hukum Taurat. Jadi kalau kita hidup dalam hukum Taurat, kita akan dirangsang terus bikin dosa. Jadi kalau kita pikir, oh saya enggak hidup dalam hukum Taurat. Mungkin kita bisa ngomong, tapi faktanya kehidupan kita melakukan supaya Tuhan melakukan. Kita sedang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi kalau kita hidup di dalam hukum Taurat terus, kita akan dirangsang terus oleh hawa nafsu dosa. Hukum Taurat menunjukkan penyakit kita, tetapi kasih karunia memberikan penawarnya. Kalau gitu nggak boleh dong peraturan, Koel. Kita perlu peraturan supaya kita tahu salah kita di mana, sakit kita di mana. Tapi obatnya hanya kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya, hukum Taurat itu baik, kudus, benar. Dia demanding, dia menuntut, membawa kita kepada Kristus. Kita tahu ini bersalah karena kita pernah belajar. Kita tahu ada hukum Taurat, hukuman. Tapi kasih karunia juga baik, kudus, dan benar. Memberikan kepada kita melalui Kristus. Dia memberikan, dia menyuplai, dia menyediakan, dan dia memampukan kita. Kita tahu pelanggaran kita. Kita tahu kesalahan kita, tapi yang menyediakan pengampunan, yang memampukan kita untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, itu hanya kasih karunia Tuhan. Seringkali kita selingkuh. Kita bilang kita hidup dalam kasih karunia. Tapi praktek kehidupan kita hidup di dalam hukum Taurat. Kita masih peluk Yesus, tapi tangan kita satu. Kita pegang hukum Taurat. Gimana ya caranya supaya menyenangkan hati Tuhan dengan perbuatan kita? Ketika kita lakukan itu, kita jatuh di bawah hukum Taurat. Kita jatuh dalam kasih karunia yang paling dalam kehidupan kita. Roma 7 ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh. Dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Bahasa Inggrisnya luar biasa ini. So now we serve not under obedience to the old code of written regulation. Kita tidak hidup dalam aturan yang tertulis lagi. Tapi under obedience to the prompting of the Spirit in newness of life. Kita hidup di dalam kehidupan yang diperbarui oleh kasih karunia Tuhan. So jangan berbuat sesuatu hal yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak akan pernah bisa. Hukum Taurat menuntut, tetapi kasih karunia Kristus menuntun kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya untuk hidup dengan cara yang baru. Hari ini engkau ibadah, engkau bisa memberi waktu
Engkau bisa memberi, bantu pekerjaan Tuhan. Bukan supaya, tapi karena sudah diberkati. Bukan supaya diberkati. Gereja menjadi salah fokus. Mendidik jemaatnya, ayo berbuat baik supaya menyenangkan hati Tuhan. Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Hidup kita di bawah hukum Taurat itu seperti air keruh. Air keruh tidak akan pernah bisa memuaskan dahaga kita. Hanya air bersih. Dan air bersih itu hanya Yesus yang bisa berikan dalam kehidupan kita. Di bawah kasih karunia, kita melakukan sesuatu yang benar bukan karena harus atau terpaksa, tetapi mau bahkan rela sebagai ungkapan kasih serta ucapan syukur atas apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Bapak Ibu Saudara nggak perlu dipaksa. Dan kami di sini tidak akan pernah memaksa. Kalau kami memaksa di sini, kami sedang memberitakan Injil yang lain. Yang kami beritakan hanya Yesus, kasih karunia-Nya. Itu sebabnya kita berpusat kepada Injil. Contoh Mr. Grace tadi. Saya yang bikinkan kopi. Sampai nanti istri saya akan bisa bilang, sayang mau kopi? Saya tahu lo bikin kopi yang enak bagaimana. Nggak perlu diajarkan terus harus memberi, harus ini, harus berbuat baik. No. Beritakan Injil. Sampai nanti engkau sadar, oh, betapa dosaku tidak bisa diampuni. Tapi Yesus mengampuni dosa saya. Sehingga saya mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan.